يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل يا من يرى ويرى مناقع. Sampai kapan ini terjadi? Kapankah ini berakhir? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bagaimana anak SD hamil diperkosa sama temannya SD juga gitu. Dan itu 5 tahun yang lalu. Pertama saya ingin mengatakan bahwa bisa nggak kita tidak menganggap ini hanya sebagai berita gitu. Bisa nggak kita mendengarkannya dengan hati, tidak dengan telinga. Ini bencana nasional dan ini ancaman terhadap ketahanan negara. فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Bukankah sudah tampak di hadapan kita para generasi Islam yang telah melalaikan sholatnya? Mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran. Dan tanpa sadar, mereka telah tergiring ke dalam jurang api jahanam. Bukankah kita sudah melihatnya? Akankah kita akan terus membiarkan hal ini terjadi? Tahukah kau apa yang harus kita lakukan? Tahukah kau gunung pun tak sanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asroful Ulumi, Ketua Yayasan Cinta Remaja Bangsa. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa remaja adalah generasi penerus bangsa. Baik buruknya remaja saat ini menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang. Namun, realita remaja kita saat ini begitu sangat memprihatinkan. Pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, dan masih banyak lagi kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya. Kami sangat prihatin dan merasa terpanggil untuk menyelamatkan mereka, membina dan membimbing mereka agar menjadi remaja yang berguna bagi bangsa dan agama. Atas dasar itu, kami hadir di tengah-tengah mereka dengan program-program yang insya Allah kami yakini dapat memberikan nilai positif bagi perubahan generasi bangsa. Kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam program ini dengan berpartisipasi sebagai salah satu yang berkontribusi besar dalam membangun generasi bangsa saat ini. Semoga ikhtiar kita memberikan perubahan yang positif untuk masa depan negeri ini. Yayasan Cinta Remaja Bangsa memiliki program-program unggulan untuk membangun karakter dan jiwa generasi anak-anak bangsa untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Di antaranya, tebar kartu dakwah, pesantren Ramadan, wisata dakwah, kajian Islam remaja, seminar remaja, dan program pendidikan Dai Nusantara. Kami bertekad bulat untuk menyelamatkan anak-anak bangsa dari keterpurukan menuju generasi yang gemilang sebagai generasi umat masa depan. Saya Dr. Hamka Hendranur, jabatan saya Kepala Bidang Kemahasiswaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pertama, atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, tentunya kita merespon secara positif kegiatan-kegiatan anak muda yang memberdayakan anak muda juga. Yang kedua, bahwa Kementerian Pemuda Olahraga
dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang batas usia 16-30 ruang lingkup pembinaan kita, maka saya kira ini sinkron dengan teman-teman CRB yang usianya di bawah 30 tahun. Saya kira bagus untuk pembinaan. Dan ketiga ini adalah mempermudah ruang kerja Kementerian Pemuda dalam hal membina anak-anak muda. Saudara yang dermawan, usaha-usaha penyelamatan generasi bangsa ini adalah suatu hal yang tak bisa ditunda-tunda lagi. Mereka sudah mendekati jurang yang dalam dan curam. Musuh-musuh bangsa telah memasang perangkap-perangkap yang kejam dan menghancurkan dengan berbagai macam kerusakan, miras, narkoba, pergaulan bebas, film-film porno, dan lain-lain. Usaha-usaha pembinaan remaja seperti yang Yayasan Cinta Remaja Bangsa sedang jalankan memerlukan banyak sekali pembiayaan, dan kekurangan biaya akan menyebabkan terhentinya usaha-usaha ini. Hal ini berarti laju kehancuran akan semakin tak terkendalikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengajak Anda untuk ikut serta dalam pembiayaan usaha ini dengan menjadi donatur tetap yang secara rutin menyalurkan dana yang Anda sanggupi melalui transfer ke nomor-nomor rekening kami. Perlu kiranya kami mengingatkan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis-hadis beliau, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang, bahkan menambahkannya. Dan sedekah adalah cara yang jitu untuk menyembuhkan segala macam penyakit, serta bahwasanya seseorang akan berada di naungan sedekahnya di hari kiamat, dikala matahari membakar manusia di padang mahsyar. Maka barang siapa yang menghendaki naungan yang rindang di padang mahsyar, hendaknya dia merindangi pohon sedekahnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah ikut bagian di dalam program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali Dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sehari pun yang dilewati oleh para hambanya, melainkan turun 2 orang malaikat. Maka satu di antara mereka berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak. Dan malaikat lainnya berkata, Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahannya. Kami menanti peran besar Anda. Donasi Anda merupakan bentuk usaha penyelamat generasi bangsa. Allah pun kan terbuka. عزي إيماني نفضي قرآني
قرآني Hartamu Tuan, ketahuilah Tuan, harta kau dapat bukan karena kau keturunan bangsawan. Berapa banyak fakir miskin keturunan bangsawan, bukan juga karena kau lebih dekat kepada Tuhan. Berapa banyak orang bertakwa tak punya simpanan, bukan pula karena kau rupawan atau karena kau cekatan. Bukan juga cuma-cuma kau diberikan, semuanya ada tujuan. Harta itu adalah pemuliaan dan ujian. Kau harus beramal dan bersyukuran. Bila tidak, di dunia dia akan terpunahkan atau akan menjadi siksaan. Dan di akhirat kelak harus kau pertanggungjawabkan. Jangan pula tertipu dan mengira kau hanya sedang dimanja karena kau hamba yang dicinta, lalu dengannya kau berfoya-foya, atau menyimpannya hanya untuk keluarga atau untuk jaminan di hari tua. Ketahuilah Tuan, kau diberi harta untuk bebaskan dirimu dari neraka. Infakkan ia sebagai penebus dosa. Dengannya kau naiki tangga-tangga surga. Pintu surga 8 adanya. Harta adalah salah satunya. Jangan kau tutup pintu itu hanya karena dunia yang fana. Fakir miskin jangan kau lupakan. Kerabatmu jangan kau acuhkan. Dakwah Muhammadi, oh dakwah Muhammadi Tuan, tahukah kau artinya? Misi penyelamatan umat dari lembah-lembah neraka kan hancur bila harta tak kau infakkan. Umatmu pun kan hancur bersamanya. Celakalah dan celakalah di kau bila itu terjadi. Kaulah penanggung jawab pertama. Kau tak akan lepas darinya hanya dengan menutup mata. Mengapa kau masih ragu? Tak ada waktu untuk ragu. Waktu cepat sekali berlalu. Yang diminta bukan semua hartamu. Bisa kau tutupi dengan mengurangi hawa nafsu dan menambah tawakalmu. Jangan ragu, kau tak punya banyak waktu. Bukankah kau tahu kerentaan menunggumu? Ajalmu mengejarmu, pusaramu menantimu, tak sabar sudah dia menunggu. Ingat Tuan, ketika ajal menjemputmu di suatu saat kelak, tak ada daya untuk mengelak. Semua terasa hampa tak bermakna. Jiwa merayap meninggalkan raga. Rasa pedih tiada terhingga. Bagaikan gunung membelah kepala. Bagaikan duri mengoyak sutra. Diiringi tangis di kau beranjak ke alam baka. Kini kau diantar ke pusara nan kelam. Siangnya bagaikan malam, malamnya pekat dan suram. Seorang diri di kau mendekam, nuansa sunyi kini mencekam. Tak ada teman, tak ada tilam. Siksa yang pedih pun datang mengancam. Belenggu jahanam meraung seram, menagih bagian harta yang terpendam.
Dunia yang indah kini kau tinggalkan. Istri rupawan kini menjadi milik orang tak terkenalkan. Harta pun sudah terbagikan, menjadi milik mereka yang kau tinggalkan. Yang kau bawa hanya yang kau infakkan. Jika di dunia kau seorang dermawan, kini kau pasti banyak simpanan. Hartamu Tuhan, hartamu, jadikan ia penyelamatmu. Bebaskan dengannya dirimu dari ancaman. Beli dengannya ruang yang lapang di kehidupan dunia dan di pusara. Tidur nyenyak di sana bagai pengantin bahagia, menanti tiupan sangkakala tanpa jemu terasa, bernafaskan aroma surga. Belilah surga dengan hartamu Tuhan. Segera bayarkan mahar bidadari rupawan. Cepat Tuhan, kau berlomba dengan zaman. Jangan sampai ajal mendahului amal. Cepat Tuhan, sebelum datang penyesalan. وسلوكي أدب